Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kembali lagi bertemu bersama kami di Mimbar Peradaban. Bagi sahabat-sahabat semua yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan tolong share ke kawan-kawan kita karena ini satu satu media channel yang memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, kepada umat kita yang akan membawa kepada kebaikan. Intinya kita akan membangun sebuah peradaban yang mana peradaban saat ini itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ngobrol-ngobrol karena kita sudah berada di ujung bulan suci Ramadan, kan gitu ya. Bagaimana supaya bisa istiqomah? Karena istiqomah itu adalah bagian dari yang terpenting dalam kehidupan kita. Kan sebagian kaum muslimin semangat tarawih, semangat baca Quran. Namun bagaimana kita dulu melihat di tahun yang lalu, begitu hari Idul Fitri udah stop. Kadang belum Idul Fitri udah stop. Nah, jadi ini satu fenomena yang terjadi. Padahal kita ini kan sangat membutuhkan memperbanyak amal. Betul. Ya kan? Kita butuh sekali bagaimana timbangan kebaikan kita di akhirat itu lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Di satu sisi ketika ditanya kita ingin, wah gue masuk surga ini. Ya. Apakah cukup dengan hanya beramal sebulan saja lalu maka cukup? Sudah bisa masuk surga. Nah, kan ini menjadi renungan kita bersama. Apa sebenarnya tips atau bagaimana caranya agar kita ini bisa lebih istiqomah? Ini bukan hanya untuk pemirsa, tapi untuk kita juga, karena kita ini sama-sama manusia yang membutuhkan. Silakan saya. Baik, syukron Tuan Guru. Masalah ini kok jadi kebalik nih. Tak apa-apa. Kita ngobrol. Ya. Baik, yang pertama itu istiqomah itu dia harus tahu tujuan. Ya, jadi membuat dia ini harus istiqomah, memaksakan dirinya istiqomah karena yang pertama dia memahami tujuan yang ingin dia capai. Ya, gitu. Nah, sebelum ke tujuan yang ingin dicapai tentu harus ada keyakinan di awal. Nah, itu dia. Tanpa itu dia nggak akan bertahan ya. Iman dulu ya. Nah, iman dulu dia. Tanpa iman dia mustahil dia akan bertahan. Nah, karena keyakinannya masih samar ya, terhadap tujuannya. Ya. Jadi memaksa orang tadi itu bisa istiqomah itu yang pertama dia mempunyai keyakinan atas apa yang dia lakukan. Itu dia. Kiai. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Ya. Nah, lalu kemudian baru dia istiqomah. Karena dia khawatir kalau dia tidak mendapatkan tujuan akan terjadi sesuatu yang buruk yang akan ke depan. Nah, itu jadi memaksa dirinya istiqomah. Lalu kemudian kan istiqomah kita kan harus tahu juga istiqomah dalam hal apa. Ya. Nah, jadi istiqomah itu dalam ketaatan yang totalitas. Itu misalnya Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Al-Fussilat ayat ke-30 kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Ini memang perintahnya itu ya disuruh istiqomah. Setelah kita mengatakan bahwa Allah itu ada Tuhan kita, berarti maknanya adalah pengabdian, penghambaan totalitas. Dia totalitas baru Allah katakan tsumma istaqamu, maka istiqomah. Ya, gitu, kan? Kan bicara keimanan itu kan. Nah, itu. Ini banyak juga yang berat. Kan banyak yang saya tahu. Ya. Allah perintahkan istiqomah, tapi itu tidak mudah lah. Iya, kayak Ustaz sampai ini mungkin bisa. Betul. Kami ini apalah, kami ini seorang pedagang. Ini kan seolah-olah perintah itu hanya untuk orang yang nggak pedagang lagi. Untuk orang yang nganggur. Pemirsa belum tahu, kami ini sibuk juga. Iya. Ada pekerjaan juga, bukan kayak gini. Bukan pengangguran. Bagian dari kehidupan kita untuk mengingatkan orang. Jadi kalaupun ada yang mengatakan berat, ya memang betul berat. Iya. Tapi untuk mendapatkan hal yang lebih besar, kita harus melakukan yang berat. Ya kan? Bagaimana dengan ini? Kebetulan Tuan Guru kita ini adalah sering dia binaraga nge-gym.
Jadi untuk mendapatkan otot yang besar itu harus angkat yang berat. Betul. Betul kan? Betul. Bahkan yang berat itu dicari. Iya, dicari. Ada lagi ini, saya pernah ikut tim komunitas off-road Ya. yang memang dicari orang jalan-jalan buruk. Nah, jalan-jalan yang sulit. semakin sulit, semakin menantang, semakin ada kepuasan. Dan itu terus-menerus dia lakukan. Betul. Dan alhamdulillah ya, karena memang tadi kita juga ambil pelajaran dari apa yang mereka buat. Kita juga menyampaikan yang berat-berat yang mereka perjuangkan itu harus beriringan dengan target yang mau dicapai, yaitu ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah tim-tim off-road itu pun sudah pergi ke daerah, bukan lagi hanya mencari jalan yang rusak, jalan yang melumpur, yang medannya cukup sulit, tetapi juga mereka rela ya mengantarkan Al-Quran, mengantarkan para dai dakwah pedalaman. Artinya apa? Yang berat itu kebutuhan kita, bukan sesuatu yang membuat kita mundur. Kan itu. Jadi kalau kembali tadi tuh, Kiai, yang makna istiqomah itu kan memang yang Allah janjikan itu surga. Tentulah berat kan? Tidak mungkin surga itu bisa didapatkan dengan jalan yang biasa-biasa saja, yang santai, yang aman, itu mustahil. Maka pasti saja berat, karena istiqomah itu hadiahnya surga. Pasti berat. Beda kalau hadiahnya sepeda kan? Itu jawab nama-nama ikan gitu. Ya, jadi saya juga sangat setuju kalau memang untuk bisa istiqomah itu diawali dengan keimanan. Berarti pantas saja ketika ada perintah puasa ini itu diawali dengan beriman. Gimana? Syarat ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Targetnya takwa. Artinya orang-orang sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu juga ada puasa. Target semuanya takwa. Dan orang yang bisa melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh ada iman. Nah kemudian kan di dalam hadis itu kan diawali dengan kalimat syarat. Mana loh? Maknanya umum bisa syarat kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bicara istiqomah itu adalah bicara tujuan, bicara hasil. Maka kalau kita menginginkan hasil itu memang memaksa diri kita untuk yang pertama melakukan itu atas dasar keyakinan, karena yakin itulah kita tetap berada di jalan. Nah itu ya. Jadi kan satu kesatuan cara pikir. Kalau enggak dia akan menjadi berat. Betul ya. Nah jadi ini luar biasa ya, pemirsa Mimbar Peradaban, sahabat-sahabat kami di mana saja berada, istiqomah itu memang perintah Allah, tapi itu kebutuhan kita. Tapi kalau kita pikir-pikir juga, apa yang Allah perintahkan itu sebenarnya kebaikan kita. Coba bayangkan, setiap hari kita diberi Allah nikmat untuk siapa? Ya untuk kita. Terus kita beramal, karena dari Allah nikmat tadi kita beramal. Nah beramal itu juga untuk kita, pahalanya, ya kan? Bukan untuk siapa-siapa. Nggak ada untuk Allah SWT. Misalnya nih, dapat rezeki banyak, kaya dia ibadah haji, dapatlah sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Biasa, ya kan? 100.000 itu untuk siapa? Ya untuk orang yang sholat itu di sana. Terus apa lagi? Sholat di Masjid Nabawi 10.000, nanti Masjid Al-Aqsa 1.000 misalnya. Wah ini bukan untuk orang lain. Berarti kalau tadi yang mengatakan berat, akalnya belum connect terhadap itu pentingnya. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Nikmat sudah diberikan untuk kita lagi, beramal lagi ke kita juga lagi. Kalau seandainya amal itu banyak dan mampu berat, timbangan kebaikan kita masuk surga, siapa yang masuk surga? Ya kita. Gimana berat? Kan gitu. Gimana beratnya? Ayo jawab. Nah, jadi artinya sahabat-sahabat kami yang sedang stay, yang sedang menggandrungi channel YouTube Mimbar Peradaban. Masya Allah. Nah, jadi jangan lupa apa yang kita lakukan itu untuk kita. Jadi jangan berpikir apa yang diamalkan itu sesuatu yang menyusahkan kita.
Dan tadi tuan guru kita sudah menyampaikan. Jadi kalau ingin mendapatkan hal yang terbaik, ya nggak mungkin slow-slow. Ya. Harus repot kita. Harus repot. Betul. Sama kayak apa? Orang datang kunjungan ke rumah saudaranya, terus disiapkan makan, jangan repot-repot. Maka tuan rumah bilang, saya ingin masuk surga, biar repot. Kenapa menyuguhkan tamu itu ternyata bagian dari amal. Nah, jadi artinya apa? Untuk kuat istiqomah, di samping tadi sudah disampaikan, iman dulu digali. Bagaimana keyakinan kita itu betul-betul connect kepada Allah, hidup kita ini dan mati untuk Allah SWT. Ditambah lagi memahami yang menghidupkan dan matikan kita Allah, yang beri rezeki kita Allah. Kami duduk ini menggunakan nikmat Allah. Iya. Tadi ngopi, Semua. juga menggunakan nikmat Allah. Atas nikmat Allah semua. Nanti teman-teman mungkin sahur di luar pakai nikmat Allah. Antara anak sekolah pakai apa? Nikmat siapa aja? Nikmat Allah. Semuanya. Lalu Allah minta sikit. Minta sedikit. Dan kita bilang berat. Ya Allah pikir kita. Mana tuh? Nah, jadi ini satu bahan pemikiran kita bahwa betul amal itu bukanlah sok-sokan ya. Oh, saya sudah alim. Ya. Tapi ini bagian dari banyak Allah ada kasih. Walaupun banyak amal kita juga tak mampu menyainginya. Nah, maka lakukan sajalah kebaikan tadi. Apalagi menjelang akhir Ramadan ini. Nah, kan begitu. Jadi, Kiai, kalau misalnya Allah mau hitung-hitungan dengan kita terhadap nikmat yang diberikan, Betul, ya. gimana cara kita balas? Wah. Bisa nggak kita balas? Nggak mungkin ya. Di stop di sini. Contoh misalnya napas gitu kan, napas disuruh bayar, setiap sekali napas bayar 5.000 gitu. Berapa kali? Ini kami aja ngobrol. Berapa kali napas? Mungkin tak jadi. Jadi sederhananya tuh, Kiai, kalau dalam perspektif Al-Fakir itu sederhananya begini. Kita istiqomah itu kan, yang pertama kita tahu apa yang kita lakukan, kemudian kedua dia tahu hasilnya apa yang akan didapatkan. Contoh sederhananya misalnya kita bisnis, usaha kan. Kenapa dia melakukan usaha itu? Lalu kemudian dia tahu hasil dari usahanya itu apa yang akan dia dapatkan, pasti dia istiqomah. Betul. Kalau dia usaha ini, lalu kemudian nanti akan mendapatkan hasil yang besar. Kira-kira kalau hasilnya besar, kira-kira mau ganti usaha lain kan? Oh, tidak lah. Ya itu kan sederhananya sebenarnya. Ini dapat satu contoh baru. Betul ya. Jadi para pengusaha kan sebenarnya lebih tahu kita Lebih tahu, iya. Jadi dia Ini mimbar peradaban masalahnya kan pengusaha itu. Jadi ketika seorang pengusaha itu membuat satu gebrakan dalam bisnisnya, Ya. dia buat rule-nya A, Ya. ternyata untungnya besar, maka dia tidak akan Ya. beralih dari A. Betul. Kalaupun dia kembangkan, akan muncul A1, A2. Betul. Kan nggak mungkin dia berhenti, nggak mungkin dia berhenti, kemudian malas-malasan. Pasti dia akan mengembangkan karena tahu dia hasilnya besar. Mungkin juga secara faktanya kalau mereka sudah punya atau dapat keuntungan tadi, tidur pun dia masih mikirkan bisnis. Nah itu dia. Betul. Bangun tidur yang terbayang Bisnisnya. HP yang dia buka sudah berapa keuntungan? Iya. Benar juga, Pak. Jadi itu satu pendekatan yang lebih simpel lagi untuk bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, contoh sederhananya itu kita bekerja. Ya. Kita bekerja, kemudian dalam pekerjaan kita itu ya hasilnya itu gaji yang besar. Kemudian jabatan, kedudukan yang bagus. Ya. Ini sudah jelas. Ketika kita melakukan ini, kemudian kita akan mendapatkan jabatan tertentu, kemudian akan mendapatkan hasil dan fasilitas yang begitu banyak. Ya. Kira-kira kalau sudah tahu begitu, dia berhenti atau dia main-main, apa yang dia lakukan? Pasti dia bersungguh-sungguh kan? Ya, kan. Apapun dia lakukan, Bahkan dia pengaruhi orang lain. dipengaruhi orang lain. Gitu kan? Dia ikut dia. Benar. Jadi kan maknanya apa ya, istiqomah yang Al-Fakir sebut tadi di awal itu kita yakin terhadap yang kita lakukan, kemudian kita tahu hasil natijah dari apa yang sedang kita lakukan. Betul. Membuat kita ini memaksa kita harus istiqomah gitu. Ini masalahnya bicara surga istiqomah. Lalu kemudian istiqomah itu disebutkan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Hari ini bukan karomah,
Karena setan itu bisa melakukan gitu kan. Orang bisa murtad loh. Betul dia ya. Kan banyak itu. Kemarin tuh orang bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Batu bisa menyembuhkan gitu ya. Kan batu itu kan benda itu. Padahal nggak ada hasilnya. Kenapa? Kan nggak cukup yakin juga kan. Ya. Tapi yakinnya harus benar. Berarti kepercayaan. Nah itu dia. Harus seimbang. Harus seimbang. sesuai, ya. Harus benar. Nah istiqomah itu adalah di jalan ketaatan totalitas. Nah itu Luar biasa. Jadi sahabat timbar peradaban, sepertinya dari obrolan kita tidak ada celah kita untuk tidak istiqomah. Tidak ada celah kita untuk tidak bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. betul sekali. Dan walaupun ini mau akhir Ramadan, jangan targetnya sampai akhir Ramadan. Ya. Tapi paling tidak 1 bulan penuh ini adalah latihan kita untuk mencapai 11 bulan berikutnya dan terus menerus kita istiqomah dan meninggal dalam keadaan istiqomah. Kira-kira kemana pun? Masuk surga atau masuk paret kan itu? Pasti masuk surga, insya Allah. Nah, waktu itu kita tinggal mengamalkan. Contoh-contoh tadi cukup banyak untuk kita amalkan. Dan sekali lagi, ini adalah upaya dari saudara kita membuat sebuah channel Mimbar Peradaban yang membicarakan bagaimana umat ini bisa taat, bagaimana umat ini bisa beradab, mulai dari sisi akhlaknya, ekonominya, sosialnya, itu nanti akan dibincangkan di sini. Maka jangan lupa like and subscribe dan share kemana saja berada. Insya Allah ini jadi amal jariah untuk Anda. Mungkin bincang kami tak panjang, mungkin kawan-kawan mungkin kok sedikit kali. Ya insya Allah akan ada lagi. Karena kita ingin laksanakan istiqomah tadi. Kalau banyak kita bercakap tapi kurang beramal, tak bagus juga. Jadi Banyak yang bercakap sekali aja. kita sekali bicara, hati tinggal mengamalkan. Syukron atas perhatian kawan-kawan Mimbar Peradaban. Dan terima kasih pada Syekh telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.